Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 47. Serangan mendadak. Setelah cuti kuliah selama kurang lebih 2 minggu, kini Jenar sudah mulai kembali ke kampus. Selama 2 minggu ini juga, hubungan Arya dan Jenar semakin dekat, layaknya sepasang kekasih. Satu lagi fakta yang Jenar ketahui tentang Arya, yaitu manja. Jenar tidak menyangka bahwa Arya yang selama ini ia kenal dingin dan arogan, ternyata begitu manja terhadapnya. Namun Arya juga selalu memanjakan Jenar. Selama Jenar sakit, Arya tidak pernah membiarkan Jenar melakukan pekerjaan sekecil apapun. Arya senantiasa menggendong Jenar kemanapun ia ingin pergi di area rumah utama. Terlebih saat Arya melihat mata sayu Jenar kala menangis ketakutan akibat ulahnya waktu itu, membuat hati Arya ikut sakit, merasakan kesakitan yang dirasa oleh Jenar. Selama 2 hari, Jenar mendiamkan Arya karena kejadian itu. Tentu saja bersama Aiden juga. Dan itu membuat Arya mengerang frustasi. Padahal ia hanya iseng, tapi malah berujung dirinya yang sial. Pagi ini Jenar akan ke kampus, diantar jemput oleh Arya. Arya tidak akan membiarkan Jenar kembali dalam bahaya. Cukup kemarin adalah kejadian terakhir akibat ulah Fabian. Ya, ulah Fabian. Karena fans Fabianlah yang membuat Jenar seperti itu. "Mas, udah, Jenar turun di sini aja," kata Jenar saat sudah mendekati area kampus. "Kenapa?" tanya Arya bingung. "Aku malu." Ucapan Jenar malah membuat Arya semakin mempercepat laju mobilnya. "Kamu tiap hari bareng Bian gak malu, tapi giliran sama suami sendiri malu," ucap Arya dingin dan datar. "Apakah aku terlalu jelek untuk membuatmu malu, ha? Atau aku terlalu tua?" kata Arya lagi. "Bukan begitu, Mas," jawab Jenar cepat. "Lalu?" "Jenar," panggil Arya dengan menggenggam tangan Jenar. Kini mereka sudah sampai di parkiran kampus. "Aku memang sudah tak muda lagi seperti Bian, tapi aku masih jauh lebih ganteng dari Bian. Dan juga aku lebih dewasa dari bocah tengik itu. Aku akan buat perhitungan langsung pada Kalista," sambung Arya dingin, menatap arah depan dengan sorot mata tajam. "Sudah, Mas, jangan," kata Jenar lembut. Yah, Jenar tak ingin Arya balas dendam atau apalah. Karena Jenar sudah memaafkan Kalista. Lagian, Jenar harusnya berterima kasih kepada Kalista. Justru Jenar mau berterima kasih sama dia. Ucap Jenar membuat Arya mengerutkan keningnya. Andai kemarin dia gak nyakitin Jenar, Jenar gak akan tahu perasaan Mas Arya. Dan Jenar gak akan dapetin perhatian dari Mas Arya. Ucap Jenar lirih, sambil menunduk, menyembunyikan wajahnya yang tengah merah merona. Hati Arya seketika langsung berbunga-bunga. Ucapan Jenar memang benar adanya. Namun Arya kembali mengingat luka di kaki Jenar, membuat hatinya kembali panas. Setidaknya dia harus tahu siapa kamu, dan tidak ada yang boleh meremehkan istri seorang Arya Pranata. Ucap Arya tegas. Jenar segera mencium tangan Arya dengan lembut. "Mas, Jenar mohon," ucap Jenar lembut, menatap mata Arya yang kini terlihat sangat teduh. "Baiklah," Arya menghela nafasnya pelan. "Nanti selesai kuliah jam berapa?"
bilang sekitar jam 1. Baiklah, nanti aku jemput. Jangan kemana-mana sebelum aku datang. Iya. Ya udah, kamu masuk Gi. Tuh, udah ditungguin 3 kurcaci. Kata Arya menunjuk ketiga sahabat Jenar yang tengah memandang ke arah mobil Arya. Kurcaci, ucap Jenar sambil memanyunkan bibirnya. Jangan memanyunkan bibir seperti itu, ucap Arya. Belum sempat Jenar menyelesaikan ucapannya, mulutnya langsung dibungkam oleh bibir Arya dengan lembut. Arya melumat dan memberikan hisapan-hisapan kecil pada bibir Jenar, membuat Jenar terdiam dan membulatkan matanya karena tak tahu mesti apa. Lalu Arya menggigit bibir bawah Jenar pelan agar Jenar membuka mulutnya. Setelah itu, Arya langsung memasukkan lidahnya dan mengeksplor isi mulut Jenar. Jenar mulai memejamkan matanya, menikmati kelembutan Arya pada dirinya. Sungguh sensasi yang belum pernah Jenar rasakan sebelumnya. Hingga beberapa saat kemudian, Arya melepaskan pakutannya dan menyatukan keningnya dan kening Jenar. Nafas keduanya terengah-engah. Mas Arya, lirih Jenar sambil memegangi dadanya dan memundurkan tubuhnya hingga mepet pintu. Jangan kayak gitu lagi. Kenapa? Tanya Arya. Jenar gak mau masuk rumah sakit lagi. Ucap Jenar membuat Arya mengernyitkan dahinya. Jenar mengambil tangan Arya, lalu diletakkannya di dadanya, agar Arya dapat merasakan detak jantungnya yang kian bertambah cepat. Namun Arya bukan fokus pada detak jantungnya, melainkan pada kekenyalan benda yang ia sentuh, hingga membuat jakun Arya naik turun dibuatnya. Jenar gak mau kena serangan jantung gara-gara Mas Arya. Mas Arya ngerasain kan gimana detak jantung Jenar cepat banget kerjanya? Ucap Jenar panjang lebar. Namun Arya hanya manggut-manggut kepala saja. Pikirannya masih traveling kemana-mana, karena tangannya masih bertahan di satu tempat yang belum pernah ia sentuh sebelumnya. Mas Arya, panggil Jenar karena melihat Arya hanya diam saja. Apakah itu tadi yang namanya? Tanya Jenar polos, membuat Arya tersadar dari lamunannya dan tak bisa menahan tawanya. Kok malah ketawa? Ucap Jenar menghempaskan tangan Arya dari dadanya karena kesal. Maaf, hahaha. Arya masih belum bisa berhenti tertawa akibat pertanyaan Jenar, membuat Jenar berdecih sebal. Iya, itu adalah pelajaran pertama dariku, ucap Arya, lalu menyelipkan beberapa rambut Jenar ke belakang kupingnya. Cih, pelajaran, cibir Jenar. Pelajaran kedua nanti saat di rumah, ucap Arya sambil tersenyum penuh arti. Apaan? Tanya Jenar penasaran. Nanti juga akan tahu, pelajaran penting sebelum sampai ujian utama, kata Arya tersenyum, membuat Jenar bergidik sendiri seolah tahu kemana arah pikiran Arya. Dasar mesum, pekik Jenar membuat tawa Arya pecah. Tapi kamu menikmatinya kan? Tanya Arya membuat pipi Jenar merona. Tuh kan, blushing, goda Arya. Mas Arya rengek Jenar sambil menutupi wajahnya dengan telapak tangannya. Hahaha, apakah ini kali pertamamu? Tanya Arya sambil tertawa. Iya, kata Jenar. Tapi waktu itu ada yang nyium bibir Jenar. Ucap Jenar membuat tawa di wajah Arya berhenti. Siapa? Tanya Arya dengan wajah datar. Pacar kamu? Jenar, mana pernah punya pacar sih? Kata Jenar kesal. Lalu? Orang
yang nyuri ciuman pertama Jenner, kata Jenner memanyunkan bibirnya. Siapa? Tanya Arya kesal. Udah ah, Jenner mau kuliah dulu. Jangan ngalihin pembicaraan. Kok Mas Arya malah marah sih? Jawab dulu siapa? Pengen tahu aja, apa pengen tahu banget? Jenner, Mas Arya. Arya menghela nafasnya kasar. Ia tidak akan mungkin menang bila berdebat dengan Jenner. Tapi Arya juga penasaran siapa yang sudah mencuri ciuman pertama Jenner. Entah kenapa hatinya menjadi bergemuruh kesal. Makasih udah anterin Jenner. Mas Arya, hati-hati ya. Cup. Jenner mengecup pipi Arya, lalu segera keluar dari mobil dan menghampiri teman-temannya. Arya memukul setirnya dengan kencang untuk melampiaskan kekesalannya. Entahlah kenapa dia harus marah. Bukankah dulu ia juga sering bercium dengan Tata sewaktu pacaran? Lalu, kenapa sekarang ia tidak terima bila Jenner juga pernah berciuman sebelumnya? Ah, sial! Umpat Arya, lalu segera melajukan mobilnya ke kantor. Cie! Ucap Caca saat Jenner sudah mendekat ke arah mereka. Kayaknya ada yang lagi kasmaran nih. Ucap Hana. Betul tuh. Boleh kali PJJ, sambung Naila. Makan bakso boleh tuh, kata Hana. Kalian apaan sih? Ucap Jenner malu. Lalu mereka tertawa bersama menuju kelas. Sesampainya di kelas, rupanya Jenner sudah ditunggu oleh Kalista and the gang. Wah, masih hidup sehat rupanya dia. Ucap Kalista memandang Jenner jijik. Jenner tidak menghiraukan ucapan Kalista. Ia terus berjalan melewati Kalista begitu saja. Hingga tiba-tiba Kalista menjambak rambut Jenner lagi. Namun kini Jenner tak tinggal diam. Dia segera menginjak kaki Kalista dengan kuat. Ah, sialan, sakit banget, bagi Kalista saat merasakan kakinya diinjak oleh Jenner. Itu gak seberapa loh, padahal dibandingin kaki saya kemarin. Ucap Jenner datar dan menatap ke arah Kalista. Loh, udah berani ya sama gue, hah? Pekik Kalista menunjuk wajah Jenner dengan telunjuknya. Namun Jenner langsung menyingkirkan jari itu. Saya sudah berbaik hati tidak memperpanjang masalah kemarin. Jadi tolong, jangan membuat saya tidak bisa membantu Mbak Kalista lagi. Ucap Jenner masih dengan nada biasa. Sialan, lo pikir gue butuh bantuan dari cewek kampung norak kayak lo, hah? Kata Kalista mendorong tubuh Jenner hingga membuat Jenner terhuyung ke belakang. Namun segera ditangkap oleh Bian. Fabian? Ucap Kalista terbatah, gugup. Kamu gak apa-apa? Tanya Bian ke Jenner. Dibalas gelengan kepala oleh Jenner. Gue udah peringatin lo dari kemarin. Keluarga gue gak memperpanjang urusan kemarin. Harusnya lo bersyukur, bukan malah semakin berani kayak gini. Jangan lo pikir keluarga gue gak memperpanjangnya karena sungkan sama keluarga lo ya. Ucap Bian menunjuk wajah Kalista. Fabian, kenapa lo sekarang kasar sih sama gue? Kenapa lo jadi kayak gini? Apa gara-gara cewek kampungan sialan itu, hah? Pekik Kalista tak terima. Plak. Bian menampar pipi Kalista hingga pipinya memerah. Bersambung.